Halo sahabat Bipa, apa kabar? Bagaimana keadaan hari ini? Wah, sepertinya senang sekali. Semoga hari-hari kedepannya semakin dipenuhi dengan kebahagiaan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan memberikan apresiasi kepada kalian semua karena telah sudi hadir sampai pada pertemuan keempat ini dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang telah kalian dapatkan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua apabila kalian sudah selesai belajar di sini ya. Baik, pada pertemuan keempat kali ini kalian akan mempelajari mengenai tema selamat ulang tahun. Tujuan pembelajaran pada tema 4 ini adalah mampu memberi dan meminta informasi terkait waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sedangkan fungsi komunikasi bahasanya adalah pembelajar asing mampu mewawancarai dan menggunakan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan ucapan selamat ulang tahun dan mewawancarai orang lain untuk mendapatkan informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya. Metode yang digunakan pada pembelajaran kali ini adalah metode demonstrasi dengan video percakapan dan lembar soal atau teks dialog. Baik, pada selanjutnya kita akan memahami mengenai kosakata-kosakata yang ada pada tema 4 atau kosakata yang diperlukan pada tema 4 ini. Baik, ada kosakata hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu. Kosakata ini akan digunakan oleh pembelajar asing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan yang diberikan oleh pengajar. Jadi pembelajar asing dituntut untuk memahami kosakata ini dengan baik dan benar ya, sesuai dengan konteksnya. Kosakata hari meliputi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kosakata tanggal meliputi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 32. Kosakata bulan meliputi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Kosakata tahun meliputi tahun-tahun dari tahun 2000, 2001 sampai 2021. Kosakata waktu mulai pukul 7, 12, pukul 6 sampai pukul 8. Jadi pembelajar asing harus memahami secara betul mengenai kosakata-kosakata ini. Selanjutnya mengenai kata tanya atau kalimat interrogatif ya. Kata tanya ini ada 7 macam, yaitu apa, siapa, mana, kapan, kenapa, atau mengapa, bagaimana, dan berapa. 7 kata tanya di atas memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu benda, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang meliputi Tuhan, malaikat, manusia maupun binatang seperti dalam dongeng. Kata tanya mana digunakan untuk menanyakan tentang pilihan atau suatu hal atau barang. Kata tanya kenapa dan mengapa digunakan untuk menanyakan suatu perbuatan, sebab atau alasan. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan seseorang atau keadaan apapun itu. Sedangkan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah dan bilangan. Yang terakhir kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya kita akan mempelajari atau mencoba memahami beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kata tanya tersebut. Di sini pembelajar asing silahkan menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan dari pengajar. Lalu nantinya kita akan mengoreksi bersama atau mencari jawaban yang benar. Jadi tidak ada penilaian secara spesifik mengenai pertanyaan-pertanyaan ini apakah benar atau salah, tapi kita di sini tuh belajar memahami materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Dari beberapa materi yang telah dipaparkan, kita mencoba untuk memahami seberapa pemahaman pembelajar asing, seperti itu. Saya berikan waktu 5 menit kepada pembelajar asing untuk mengerjakan 5 soal tersebut. Setelah itu saya akan memanggil secara acak nama-nama kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silakan dikerjakan. Baik, waktu sudah menunjukkan lebih dari 5 menit. Sekarang saya akan memanggil secara acak nama-nama kalian untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, Smith. Silakan menjawab pertanyaan nomor 1. Wah, benar, bagus, pintar sekali. Yang nomor 2, Steven. Bagus, tapi lebih tepatnya sekarang adalah pukul 8.45 ya. Nomor 3 silakan Laura.
Wah, terima kasih ya. Nomor 4, Karl. Wah, baik. Yang terakhir, ucapan selamat ulang tahun. Silakan dijawab oleh Robert. Silakan. Wah, terima kasih. Baik, dapat disimpulkan bahwasannya pembelajar asing itu sudah memahami secara betul ya. Baik, sekarang kita akan belajar pada teks dialog. Kan dibaca secara cermat ya dialog yang telah saya berikan. Lalu nanti pembelajar asing itu mengetahui atau menganalisis kosakata yang berhubungan atau berkaitan dengan informasi waktu, tanggal, bulan, hari, dan tahun, ataupun ungkapan atau ucapan selamat ulang tahun. Untuk itu saya akan memberikan waktu sama 5 menit kepada pembelajar asing untuk menentukan kosakata tersebut. Setelah itu nantinya jawaban kalian akan dikumpulkan atau diserahkan kepada saya, lalu akan saya koreksi seperti itu. Baik, waktu sudah habis, silakan jawabannya dikumpulkan kepada saya. Lalu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan pembelajar asing membuat video percakapan dengan orang-orang di sekeliling Anda atau di lingkungan Anda. Lalu carilah informasi yang berkaitan dengan tanggal, hari, bulan, tahun kelahiran, dan bagaimana ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang ada di lingkungan sekitar Anda. Lalu tugasnya itu dikumpulkan waktu pembelajaran berikutnya, dan silahkan dipraktikkan kepada saya dan ditunjukkan kepada saya apa saja informasi yang telah Anda dapatkan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan semangat kepada pembelajar asing untuk terus belajar bahasa Indonesia agar bisa lebih baik lagi dalam pengucapan atau pelafalan kosakata-kosakata bahasa Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan Anda belajar bahasa Indonesia itu bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih, sampai jumpa lagi.